Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku, pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020, kita akan mengikuti mata pelajaran IPA Biologi yang akan dibawakan oleh Ibu Marta Sara SPD. Selamat mengikuti dan salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa anak-anak. Di masa pandemi COVID-19, sangatlah diperlukan untuk menjaga imun tubuh kita melawan serangan virus COVID-19. Bagaimana kita menjaga imun tubuh kita? Tentunya salah satu faktor adalah konsumsi bahan makanan yang baik, yang cukup mengandung nutrisi bagi tubuh kita. Di pertemuan kita yang ke-6, kita bersama belajar tentang sistem pencernaan pada manusia yang diawali dengan nutrisi pada bahan makanan. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kita di bab kelima ini adalah menganalisis pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Tujuan pembelajaran kita untuk bab kelima ada 3. Yang pertama, kita akan mengenal nutrisi yang terdapat dalam bahan makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan fungsi kerja organ pencernaan pada manusia. Mari kita lihat nutrisi apa saja yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Kita dapat melakukan aktivitas, anak-anakku dapat belajar dengan baik, melakukan seluruh aktivitas dengan baik karena ada energi. Sumber bahan makanan ini dapat kita peroleh dari bahan makanan pokok yang kita konsumsi setiap hari. Contohnya nasi, ubi, jagung, dan bahan makanan yang lain yang cukup mengandung karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat ini diserap oleh tubuh kita dalam bentuk glukosa. Jika berlebihan, glukosa ini akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak dan tersimpan di hati dan otot. Kemudian lemak tersimpan di bawah kulit kita. Bahan makanan berikutnya adalah protein. Protein bagi tubuh kita ada yang berasal dari hewan dan juga ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Misalnya ikan, daging. Kemudian yang berasal dari protein nabati adalah dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan. Nutrisi berikutnya adalah vitamin. Vitamin ada yang dapat larut dalam air dan juga ada yang dapat larut dalam lemak. Vitamin dapat kita peroleh dari buah-buahan. Sumber vitamin yang sangat baik itu dari buah-buahan. Misalnya jeruk dan buah-buahan yang lain yang banyak terdapat di sekitar kita. Mari kita lihat selanjutnya nutrisi bahan makanan, yaitu lemak. Lemak ada juga yang kita peroleh dari hewan yang disebut lemak hewani,
Kemudian ada juga yang kita peroleh dari lemak tumbuh-tumbuhan yang disebut lemak nabati. Yang dari hewan misalnya dari lemak ikan, lemak ayam dan lain sebagainya. Lemak nabati kita peroleh dari misalnya buah kelapa yang berupa santan dan juga dari buah-buahan yang lain yang mengandung lemak, buah kemiri dan lain sebagainya atau kacang-kacangan. Nutrisi yang lain bagi tubuh kita adalah mineral. Mineral ini berfungsi untuk mempertahankan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi yang berperan penting juga dalam pembentukan energi. Manfaat mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama di usia kalian sekarang ini, di usia pertumbuhan. Meskipun yang lain juga nutrisi bagi tubuh kita juga sangat diperlukan. Berikutnya nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita adalah air. Air adalah nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Proses pencernaan berlangsung dengan baik karena ada air. Proses transportasi pun dalam tubuh kita, pengangkutan bahan makanan yang sudah dikonsumsi kemudian dicerna, itu juga dilakukan oleh unsur air. Selanjutnya anak-anak, mari kita lihat organ pencernaan pada tubuh kita. Yang pertama, dimulai dengan rongga mulut. Pada rongga mulut ada organ tubuh kita yang lain yang membantu, yaitu gigi yang mengunyah, kemudian lidah yang memindahkan bahan makanan yang dikonsumsi, dan juga ada kelenjar pencernaan yang membantu bahan makanan pencernaan secara kimiawi. Gigi, lidah membantu pencernaan secara mekanik. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam lambung melalui saluran kerongkongan. Ketika kita makan, biasanya sangat diharapkan untuk kita makan dalam keadaan yang baik. Tidak harus banyak berbicara, karena ketika kita berbicara, maka saluran tenggorokan kita juga akan bekerja. Sementara kerongkongan kita juga sedang bekerja untuk dilewati bahan makanan. Jadi sangat diharapkan supaya katup yang mengatur, menutup dan membuka antara kerongkongan dan tenggorokan bekerja dengan baik, sehingga ketika kita makan sangat diharapkan dalam keadaan yang diam. Dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Pada lambung, otot lambung akan meremas-remas bahan makanan yang berbentuk bolus tadi dan bercampur dengan cairan lambung. Dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 bagian usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum. Yang kedua, usus tengah atau disebut dengan jejunum. Dan yang ketiga, usus halus atau yang disebut dengan ilen. Dari usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Makanan yang masuk ke dalam usus besar ini sudah berupa sisa-sisa hasil pencernaan. Pada usus besar akan mengatur kandungan air pada makanan. Apabila makanan
Yang sisa tadi kelebihan air, maka usus besar akan menyerap sebagian air. Tapi apabila makanan itu kekurangan air, maka usus besar akan menyiapkan ketersediaan bahan air yang terdapat pada sisa bahan makanan tersebut. Pada usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu dalam proses pencernaan. Terakhir, pembuangan akan dilakukan pada rektum. Demikian anak-anak untuk materi kita hari ini, organ pencernaan dan nutrisi yang terdapat pada bahan makanan kita. Untuk lebih memahami pertemuan kita hari ini, anak-anakku dapat mengerjakan tugas yang kalian kerjakan adalah pertama, menentukan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, menentukan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Demikian materi kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan.